Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, salah seorang mahasiswa Indonesia yang membelajarkan diri di Bumi Sukoharjo. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Andrianto Kurniawan. Nomor induk mahasiswa adalah 24, kelas 4A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi mengenai seni budaya dan keterampilan. Jadi, peran Bapak di sini adalah sebagai guru kelas yang mengampu mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Nah, dalam pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi terkait seni budaya dan keterampilan dengan berbagai subbab, perbab, dan permateri. Materi yang pertama nanti adalah saya ingin menjelaskan mengenai seni musik, pengertian musik, dan pengertian gamelan beserta sejarahnya. Jadi kata kunci pelajaran pada hari ini adalah 3. 1. Seni musik. 2. Pengertian musik. 3. Gamelan dan sejarahnya. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucap bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu seni musik. Seni musik adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji mengenai musik atau suara-suara yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk nada, irama, birama, dan disertai dengan tangga nada yang mendukungnya. Itu merupakan pengertian atau dasaran secara umum terkait seni musik. Jadi, seni musik di sini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari, mengkaji mengenai bab suara, musik, irama, dan birama. Contohnya adalah suatu lagu. Itu merupakan contoh dari seni musik. Nah, dalam hal ini berarti kita akan mempelajari mengenai apakah itu musik. Baik, akan saya jelaskan. Musik adalah seperangkat bunyi atau irama yang bersatu padu membentuk suatu tangga nada yang harmonis. Jadi intinya suaranya itu adalah bersifat selaras, senada, sehati, dan dapat didengarkan dengan baik dan nyaman. Itu tergantung dengan tangga nada yang dipilih dan harmonisasi dan melodi. Itu merupakan beberapa unsur yang mendukung terciptanya suatu musik. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa unsur musik. Yang pertama yaitu suara. Suara adalah dasar dari adanya seni musik. Suara sendiri bisa terbentuk dari beberapa gesekan atau bunyi-bunyian dari alat musik tertentu atau dari alat pengucap indera manusia yaitu lidah dan mulut. Jadi, contoh suara nyata yang dapat kita temui adalah seseorang yang menirukan lagu yang dia hayati, dia dengarkan, dan kemudian dia menirukan dengan seksama terkait lagu yang didengarkan. Itu merupakan konsep dari suara. Kemudian ada irama, birama, tempo, tangga nada, harmonisasi, melodi, ritme. Yang perlu kalian ketahui yang penting adalah dasarnya dulu yaitu suara. Kemudian yang terakhir adalah melodi dan harmonisasi. Melodi adalah terkait tinggi rendahnya nada, dan harmonisasi adalah keselarasan paduan bunyi yang diucapkan oleh setiap alat musik atau setiap alat ucap manusia yang diimplementasikan dari berbagai bentuk seperti suara, nyanyian, lagu, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kalian berarti harus mempelajari apakah itu seni musik dan apakah itu musik dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari melalui perantara pembelajaran di sekolah dasar khususnya. Jadi, dengan mempelajari materi kali ini, kalian mampu memahami bagaimana pentingnya musik dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kontribusinya dengan diri kita sendiri, dan apa keterkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Kemudian ada beberapa fungsi dari musik sendiri. 1. Sebagai sarana ekspresi atau hiburan. 2. Sebagai media komunikasi. Sebagai media religius. Yang ketiga yaitu sebagai alat
perwujudan rasa syukur terhadap apa yang telah didapat atau yang telah didapatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan fungsi seni musik dari segi religius. Itu biasanya dilakukan di daerah yang adat istiadatnya itu masih lengkap dan juga kokoh seperti Jawa, Madura, Bali, Lombok dan lain sebagainya. Musik sebagai hiburan yaitu musik sebagai alat penenang, periang, membuat tenang hati sanubari yang mendengarkan, seperti mendengarkan lagu yang disukai seperti Gambang Suling. Itu merupakan lagu daerah yang apabila dihayati itu lagunya akan syarat makna. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gamelan. Sejarah gamelan. Gamelan ditemukan oleh seorang raja yang menguasai tanah Pasundan yang saat itu berada di Kerajaan Medang Kamulan yang terletak di lereng Ukir Mahindra Sawit yang sekarang biasanya disebut sebagai Gunung Lawu. Gamelan sendiri ditemukan oleh seorang atau dewa pada saat itu yang memimpin kerajaan Hindu-Buddha terdahulu, yakni yang disebut sebagai seorang Batara Guru. Ditemukan pada tahun 203 Masehi atau 163 Saka. Gamelan sendiri merupakan suatu himpunan atau alat musik ritmis yang biasanya ditonjolkan oleh alat-alat atau instrumen musik yang bersifat perkusi. Dalam gamelan sendiri apabila disatu padukan akan memiliki suara yang begitu khas, nyaring, merdu dan dapat didengarkan dengan baik oleh indera pendengaran manusia. Alat penyusun instrumen gamelan yang harus kita ketahui adalah gong, kenong, rebab, siter, suling, gambang, slentem, peking, kendang, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan komponen dari penyusun gamelan itu sendiri. Biasanya gamelan itu dapat kita jumpai pada acara atau adat istiadat tahunan di sekitar kita, yakni di beberapa masyarakat Jawa, yaitu di Sekaten. Itu akan diterapkan dengan berbagai lagu seperti gending Jawi dan lain sebagainya. Itu memposisikan sebagai fungsi gamelan dalam mengatur irama musik, terutama musik karawitan. Oleh karena itu, kita sebagai peserta didik dan saya sebagai guru harus mampu menguri-uri kebudayaan Jawa seperti gamelan, merupakan kebudayaan terdahulu yang diwariskan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita. Nah, maka dari itu mari kita jaga, rawat dan sebaik mungkin jangan termakan oleh globalisasi. Itu tugas kita sebagai seorang peserta didik yang membelajarkan diri sepanjang hayat. Nah, maka dari itu kita sebagai peserta didik dan saya sebagai guru harus mampu memposisikan dan memanusiakan manusia. Jika kalian sebagai peserta didik, kalian harus rajin belajar, aktif, cermat, cerdas, teliti, tekun, dan bertanggung jawab. Dan satu yang harus kalian tahu, kalian harus percaya diri dan tidak boleh putus asa, tetap pantang menyerah. Karena apa? Jika kita yakin, kita semua pasti akan bisa. Ingat, membelajarkan diri itu dari ayunan sampai ke liang lihat. Berarti kita menuntut ilmu adalah sepanjang masa, sepanjang hayat hidup kita. Maka dari itu, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk hal yang positif. Terutama kita sebagai seorang pelajar harus mampu membelajarkan diri sehingga nantinya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan, imunitas tubuh, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan segala urusan kita. Baiklah, itu merupakan motivasi dari Bapak sebagai seorang guru kepada kalian. Jadi, kesimpulannya, kita harus mampu memahami apa itu seni musik, apa itu musik, dan gamelan beserta tata caranya, sejarahnya, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurangnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali, tetap semangat, sukses selalu. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.